Pernyataan sikap tokoh agama Papua menyikapi maraknya peredaran miras di Papua. Kami tokoh agama mengutuk keras pelaku bisnis pengedaran minuman keras dan narkoba di Papua, karena minuman keras dan narkoba dapat merusak dan menghancurkan generasi muda Papua. Selain itu, minuman keras dan narkoba dapat mendorong tindakan kriminal di masyarakat. Soalan miras ini, minuman keras khususnya, ini adalah musuh terbesar masyarakat Papua, khususnya orang asli Papua. Orang asli Papua punya musuh terbesar itu minuman keras. Karena terbukti dan sangat memprihatinkan, data membuktikan bahwa orang asli Papua mati karena minuman keras setiap hari. Bukan seminggu, bukan sebulan, tapi setiap hari ada orang asli Papua yang mati karena minuman keras. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Perpres malah jadi blunder buat Jokowi. Pelegalan produksi minuman keras melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang telah diteken oleh Joko Widodo pada 2 Februari yang lalu tak henti-hentinya mendapatkan kritikan dari berbagai kalangan. Meski Perpres tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tetap saja dinilai tidak elok. Menurut pengamat kebijakan publik Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, Karim Suryadi, Perpres tersebut akan menimbulkan penolakan dari masyarakat dan berujung pada gangguan keamanan dan juga ketertiban nasional. Jika ketertiban dan keamanan masyarakat terganggu, para investor juga tidak akan masuk, sebab ada prinsipnya investor akan datang apabila situasi tetap kondusif. Menurut saya blunder. Meskipun saya bukan ahli ekonomi, tapi saya meragukan dampak Perpres miras terhadap ekonomi. Nah, Perpres miras ini mengancam kondusivitas dari masyarakat, kata Karim. Karim juga menilai legalitas produksi miras tidak didukung oleh modal sosial, meskipun diberlakukan di provinsi yang mayoritas masyarakatnya non-muslim, yakni Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan juga Papua. Ia menyebut masyarakat manapun akan menolak terjadi mabuk-mabukan di muka umum. Meskipun mereka tahu bahwa itu legalitas diperbolehkan, nantinya juga akan melihat seberapa jauh maslahatnya bagi kepentingan publik. Begitu ujarnya. Kendati begitu, ia tak menampik bahwa terdapat masyarakat yang menoleransi kebiasaan mengkonsumsi miras jika dilangsungkan di ruang privat. Saya yakin mereka tidak akan mengizinkan bila dilegalisasi di ruang publik. Karim juga menambahkan Perpres tersebut menabrak fatwa MUI yang mengharamkan miras. Jika suatu hal yang sebelumnya diharamkan tetapi saat ini justru dilegalkan, kedepannya akan terdapat banyak larangan-larangan yang bisa dilawan oleh negara. Hal tersebut akan menjadi presiden bahwa barang dan jasa yang diharamkan demi alasan ekonomi bisa-bisa dibuka ataupun diinvestasikan. Keran investasi miras di Republik Indonesia dibuka. Begini sikap asosiasi. Presiden Joko Widodo buka keran investasi untuk minuman keras, dan hal ini juga tertuang dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Kabar itu pun juga disambut oleh Asosiasi Pengusaha Minuman Beralkohol Indonesia, dan mereka mengaku siap untuk mendukung kebijakan tersebut. Akan tetapi, hal ini ditanggapi lain oleh MUI. MUI Jawa Tengah menolak hal ini karena dinilai lebih banyak mudaratnya. Saya dengar itu diizinkan di 4 provinsi, dibatasi, tapi begini kalau menurut pendapat kita sebagai muslim, ayat itu sudah jelas bahwa di Hammer ada manfaatnya sedikit sekali, tapi mudaratnya jauh lebih besar, maka Allah mengharamkan. Kata Ketua MUI Jateng Ahmad Daroji saat dihubungi oleh redaksi Detikcom.
Ia juga menyebutkan dengan investasi tersebut memang ada pemasukan uang, tapi dampak negatif lebih banyak, sehingga menurutnya dengan investasi itu berarti mengejar hal kecil tapi kehilangan yang lebih besar. Seperti buru ujang, kelangan delek. Investasi uang masuk, pajak uang masuk, beli uang masuk, tenaga kerja ada, tapi kerugiannya lebih besar. Buru ujang, kelangan delek adalah sebuah peribahasa Jawa yang secara harfiah bisa diartikan tergoda menangkap ikan ujang atau ikan kecil di sungai, justru kehilangan tongkat penopang untuk menyeberangi sungai tersebut. Makna dari peribahasa itu adalah memburu peruntungan kecil, namun justru kehilangan hal yang jauh lebih besar dan lebih dibutuhkan. Ahmad Doroji juga bicara soal banyaknya kasus kecelakaan atau kejahatan akibat orang-orang yang sedang mabuk. Jadi, memang ada pajak, retribusi juga ada, tapi mudarat misal orang mabuk naik mobil nabrak 4 orang, itu banyak terjadi. Menurut info yang diterima 3 juta orang meninggal karena orang mabuk. Mudarat dan kerugian jauh lebih besar. Maka menurutnya tidak perlu membuka investasi untuk miras. Doroji menilai masih banyak pilihan investasi yang lain. Jokowi buka pintu izin investasi untuk industri miras besar sampai dengan eceran. Pemerintah telah menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi atau DPI terhitung sejak tahun ini. Sebelumnya industri tersebut masuk dalam kategori bidang usaha tertutup. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal dan Belait yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini telah ditandatangani oleh Joko Widodo dan mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021. Lebih lanjut dalam lampiran 3 Perpres Nomor 10 Tahun 2021, pemerintah mengatur ada 4 klasifikasi miras yang masuk dalam daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Pertama, industri minuman keras mengandung alkohol. Kedua, minuman keras mengandung alkohol berbahan anggur. Adapun keduanya mempunyai persyaratan yakni untuk penanaman modal baru hanya dapat dilakukan di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan lokal. Penanaman modal tersebut ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM berdasarkan usulan gubernur. Kemudian yang ketiga, perdagangan eceran minuman keras dan beralkohol. Keempat, perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau beralkohol. Namun ada syaratnya yakni jaringan distribusi dan tempat harus disediakan secara khusus. Merujuk pasal 6 Perpres Nomor 10 Tahun 2021, industri miras yang termasuk bidang usaha dengan persyaratan tertentu dapat diusahakan oleh investor asing, investor domestik hingga koperasi dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Namun untuk investasi asing hanya dapat melakukan kegiatan usahanya dalam skala usaha besar dengan nilai investasi lebih dari 10 miliar rupiah di luar tanah dan bangunan. Selain itu, investor asing wajib berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Sebagai info, Perpres Nomor 10 Tahun 2021 telah merevisi aturan sebelumnya, yakni Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan adanya Perpres Nomor 10 Tahun 2021 bertujuan untuk meningkatkan daya saing investasi dan mendorong bidang usaha prioritas. Melalui Belait tersebut, Bahlil juga menyampaikan bahwa investasi tertutup saat ini hanya ada 6 antara lain budidaya industri narkoba, segala bentuk perjudian, penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam appendix, pengembalian atau pemanfaatan koral dari alam, senjata kimia dan bahan kimia perusak ozon. Indonesia tidak boleh, harus menjaga moral yang baik. Untuk karang-karang jadi tidak boleh diambil, tapi yang dibudidayakan alam boleh. Kata Bahlil saat konferensi pers, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam kemudahan berusaha pada Rabu 24 Februari. Hal ini pun ditanggapi oleh Wakil Ketua Majelis Umum Ulama Indonesia, Anwar Abbas, kecewa dengan kebijakan pemerintah yang menetapkan industri minuman keras yang masuk kategori usaha terbuka. Ini jelas-jelas tampak lebih mengedepankan pertimbangan dan kepentingan pengusaha daripada kepentingan rakyat, katanya dalam keterangan yang diterima pada hari Kamis 25 Februari. Anwar melihat dengan adanya kebijakan ini tampak sekali bahwa bangsa Indonesia
dilihat dan diposisikan oleh pemerintah dan dunia usaha sebagai objek yang bisa dieksploitasi bagi kepentingan untuk mendapatkan keuntungan dan profit yang sebesar-besarnya. Bukannya pembangunan dan dunia usaha harus dilihat sebagai medium untuk menciptakan sebesar-besar kebaikan dan kemaslahatan serta kesejahteraan bagi rakyat dan masyarakat luas. Dengan kehadiran kebijakan ini, saya merasa melihat bangsa ini sekarang seperti bangsa yang telah kehilangan arah karena tidak lagi jelas oleh kita apa yang menjadi pegangan bagi pemerintah dalam mengelola negara. Semestinya, dikatakan oleh Anwar, pemerintah tidak memberikan izin bagi usaha-usaha yang merugikan dan juga merusak, serta akan menimbulkan kemafsadatan bagi masyarakat. Tapi disitulah anehnya, di mana pemerintah malah membuat kebijakan yang menentang dan bertentangan dengan tugas dan fungsinya. Di mulutnya mereka masih bicara dan berteriak tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tapi dalam praktiknya, yang mereka terapkan adalah sistem ekonomi liberalisme, kapitalisme yang bukan merupakan karakter dan jati diri bangsa. Sebelumnya dilansir dari Kompas, pemerintah menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi terhitung sejak tahun ini. Sebelumnya industri itu termasuk dalam kategori bidang usaha tertutup. Kebijakan tersebut tertuang dalam Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. BELIT yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021.